Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami kelompok 1 dari MKKS 19 Universitas Pendidikan Indonesia atas nama Anissa, Hana, dan saya sendiri Rizka Nurfaida Mukti. Di sini kami sebagai mahasiswa ingin memenuhi peran kami menjadi agent of change yang bisa memberikan pemikiran kritis untuk membantu terciptanya sebuah perubahan positif di lingkungan sekitar, terutama terkait masalah-masalah yang terjadi di negara kita, negara Indonesia. Masalah yang ingin kami kritisi pada video ini adalah kemacetan yang terjadi di kota kecap Indonesia. Ya, mana lagi kalau bukan kota Majalengka, Provinsi Jawa Barat, tepatnya di daerah Pasar Cigasong, Kabupaten Majalengka. Macet merupakan masalah yang sudah akrab didengar dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia dari dulu hingga saat ini. Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dengan dikeluarkannya beberapa tindakan seperti pertama, pemberlakuan sistem ganjil genap, 2. Pembangunan ruas jalan yang baru, sampai modifikasi tata kelola lalu lintas. Namun tetap saja tindakan-tindakan yang dikeluarkan itu tidak efektif berjalan untuk mengurangi kemacetan di Indonesia. Penyebab utama dari kemacetan di Indonesia adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi peraturan lalu lintas serta banyaknya jumlah kendaraan yang ada di jalan yang digunakan sebagai pusat lalu lintas. Hal tersebut dikarenakan jumlah kendaraan pribadi serta angkutan umum di negara Indonesia selalu meningkat di setiap tahunnya. Di daerah Majalengka sendiri untuk kendaraan roda 2-nya itu ada sebanyak 377.575 seperti yang bisa dilihat dalam data tersebut. Sedangkan untuk kendaraan roda 4-nya berjumlah 32.661. Jumlah tersebut tentu bukan jumlah yang sedikit, sehingga wajar jika kota Majalengka sering kali menjadi kota yang memiliki kemacetan. Nah, untuk daerah Pasar Cigasong sendiri memiliki dua masalah utama penyebab kemacetan di ruas jalannya. Pertama, karena supir angkutan umum di daerahnya kurang peka terhadap peraturan lalu lintas, di mana para supir selalu menaik turunkan penumpang di sembarang tempat sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas di ruas jalan Pasar Cigasong. Padahal di belakang pasarnya sendiri terdapat terminal yang seharusnya digunakan sebagai tempat menaik turunkan penumpang. Namun sayang, sejak tahun 2015 lalu tidak digunakan lagi, sehingga menjadi terminal mati yang sudah tidak terawat. Kedua, karena kurangnya fasilitas parkir untuk pengunjung pasar yang datang menggunakan kendaraan roda 4, sehingga menyebabkan budaya parkir di pinggir jalan menjadi terlestarikan di daerah tersebut dan memperparah kemacetan ruas jalan di depan Pasar Cigasong yang kondisinya tidak terlalu besar. Untuk mengatasi masalah yang terjadi, kami membuat dua buah designing solution yang telah dipikirkan matang-matang akan efektif mengatasi kemacetan pada ruas jalan tersebut. Pertama, dengan melakukan rekonstruksi daerah terminal di belakang Pasar Cigasong, di mana terminal tersebut akan kami buat menarik sehingga memicu keinginan masyarakat untuk menepati aturan menunggu angkot di terminal tersebut, sehingga supir angkot pun tidak menaik turunkan penumpangnya di sembarang jalan lagi. Terminal yang akan dibuat itu didesain berbentuk seperti radio Eropa zaman dahulu, karena memang
Pada terminal tersebut, kami memberikan fasilitas penghibur di mana bisa mengeluarkan musik dengan berbagai genre seperti dangdut, jazz, rock, pop, bahkan bisa mengeluarkan suara Al-Quran. Selanjutnya, pada sisi sebelah kanan terminal akan kami tempatkan sebuah vending machine makanan yang diperuntukkan untuk supir angkot saja. Dengan syarat, supir angkutan umum yang menginginkan makanan gratis dari mesin tersebut harus mentaati aturan lalu lintas dan untuk supir angkot yang memiliki riwayat melanggar lalu lintas pada hari itu tidak bisa mendapatkan makanan gratis. Untuk datanya sendiri, kami merencanakan untuk bekerja sama dengan kepolisian yang beroperasi di daerah Pasar Cigasong dan akan diset khusus siapa saja yang diperbolehkan mendapatkan makanan gratis oleh pegawai vending machine tersebut. Fasilitas makanannya sendiri bisa keluar dari mesin setelah melihat sensor muka dari supir angkot. Fasilitas unik yang terakhir dari terminal tersebut adalah bisa memberikan Wi-Fi gratis bagi masyarakat, sehingga tentunya dengan adanya desain serta kebermanfaatan dari terminal ini yang menarik, mampu menarik perhatian masyarakat dan juga supir angkot agar lebih mentaati aturan untuk tertib menaik turunkan penumpangnya di wilayah terminal. Masih di tempat yang sama, kami ingin memberikan gagasan solusi kepada pemerintah Kabupaten Majalengka untuk membangunkan tempat parkir lift hidrolik di daerah terminal tersebut, di mana lift ini akan difungsikan untuk mengatasi masalah yang kedua tadi, yakni kebiasaan masyarakat yang memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan depan pasar daerah Cigasong sehingga memperparah kemacetan. Sebab lebar jalan pasar Cigasong itu tidak terlalu besar. Tempat parkir lift hidrolik ini kami anggap efektif untuk mengatasi kemacetan karena tidak memerlukan banyak lahan dan bisa diisi oleh banyak kendaraan karena terdiri dari 4 tingkatan, di mana di setiap tingkatannya itu bisa diisi oleh 5-6 jenis mobil. Untuk biaya parkirnya sendiri, kami mengusulkan hanya Rp2.000 saja per 30 menit. Untuk biaya tambahan seperti biaya kebutuhan perawatan, gaji dari petugas, serta biaya variabel yang lainnya, kami harap bisa ditanggung oleh pemerintah sebagai salah satu alokasi dari dana pajak yang selama ini didapatkan oleh pemerintah Kabupaten Majalengka. Selain 2 buah designing solution di atas, kami juga ingin menambahkan ide untuk membangunkan vertical garden flowers pada lift hidrolik serta beberapa lahan yang masih kosong di terminal. Di mana vertical garden flowers ini tidak hanya difungsikan untuk hiasan saja, melainkan juga untuk menyerap polusi udara yang ada di daerah tersebut. Karena tersusun dari 4 jenis bunga yang mampu menyerap polusi udara yang selama ini beracun untuk pernafasan manusia. Adapun untuk bunganya sendiri ialah Chlorophytum bicheti, Alternatera pisoidea, krisan, serta suji. Besar harapan kami agar masyarakat yang beraktivitas di daerah tersebut bisa menikmati setidaknya sedikit udara yang jauh lebih segar dibandingkan udara sebelumnya, dikarenakan polusi udara yang berkurang.
Demikian solusi yang bisa kami berikan atas rasa peduli terhadap keadaan yang ada di wilayah tersebut. Besar harapan kami agar pemerintah bisa memikirkan secara baik-baik designing solution yang telah kami ajukan untuk kepentingan bersama. Kalaupun rancangan solusi ini akan diwujudkan dalam bentuk yang nyata, kami berharap pemerintah mampu menanggung biaya pembangunannya, karena rancangan yang kami keluarkan bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau golongan, melainkan untuk kepentingan serta kesejahteraan bersama.